Shalom saudaraku, marilah bersama kita belajar dan membaca merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sungguh taat Abraham kepada Tuhan Allah. Ketika di masa tuanya dia mendapatkan Ishak, ketika Ishak dewasa, Allah mencoba Abraham dengan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban persembahan. Dan karena ketaatan Abraham kepada Tuhan, Abraham mengiyakan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun, karena Tuhan Allah mengetahui isi hati Abraham yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, Tuhan Allah membatalkan apa yang diperintahkannya untuk Abraham. Dan karena keyakinan Abraham kepada Allah, Tuhan Allah menyediakan apa yang dibutuhkan Abraham untuk mempersembahkan korban persembahan buat Tuhan. Begitu takjub iman Abraham kepada Tuhan. Mungkin ketika kita di posisi Abraham untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, saat itu iman kita akan goyah. Seketika itu kita akan marah. Apa maksud Tuhan dengan meminta hal yang tidak mungkin kita lakukan? Kita pasti akan bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Engkau memberikan anak ini, tetapi kemudian Engkau meminta sebagai korban persembahan? Rasa kecewa, marah, benci, semua akan timbul di dalam hati kita, sehingga kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Realita di dalam hidup kita, harta, kekayaan, kesehatan, kekuasaan, jabatan yang tinggi Tuhan berikan kepada kita, dan kita sangat mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Namun ketika semuanya itu Tuhan ambil untuk mencobai kita, ketika kita dalam ketidakberdayaan, ketika kita kecewa, apakah kita akan marah kepada Tuhan? Apakah kita akan mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa Engkau mengambil ini semua Tuhan? Padahal aku selalu memuji Engkau, aku selalu membantu orang yang membutuhkan. Disinilah Tuhan melihat hati kita. Apakah kita benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita sadar apa yang kita miliki di dunia ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Kita yang mengusahakan karena kita diberkati oleh Tuhan. Dan ketika itu diambil oleh Tuhan, janganlah kita khawatir. Ketika kita punya hati yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Percayalah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau begitu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu mengasihi hidup kami.
Firman-Mu selalu menjadi pelita di setiap langkah kami. Firman-Mu selalu mengajarkan kami arti ketaatan yang mendatangkan keselamatan buat setiap kami. Berkatilah kami terus Tuhan, agar kami mau sungguh-sungguh tulus mengasihi-Mu. Dan ajarilah kami untuk mensyukuri setiap berkat yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.